Saya lahir di Puri Anom, Tabanan, Bali pada tanggal 11 April 1944. Ayah saya I Gusti Ngurah Raka, ibu saya Mekel Erwati. Saya anak ketiga bungsu. Nama lengkap saya I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Saya SD di Tabanan, SMP negeri di Tabanan. Kemudian satu-satunya SMA pada waktu itu hanya ada di Singaraja. Setelah lulus, saya pindah ke Jogja dan saya masuk Fakultas Hukum di Jogja. Di keluarga saya itu, dari ujung timur sampai ujung barat suka membaca. Semuanya suka membaca. Meskipun kami semuanya suka membaca, tapi tidak ada yang menjadi seniman. Sebab kesenian bukan pekerjaan. Pekerjaan adalah kalau kita jadi pegawai negeri. Jadi orang-orang tua pada masa itu cita-citanya hanya 3. Kalau anaknya bukan pegawai negeri, dia kepingin sekali kalau ke sekolah nantinya jadi dokter atau insinyur atau Mister in the Rechten dulu 3 itu. Karena kalau saya masuk kesenian, sekolah kesenian, mereka merasa tidak ada masa depannya dan itu bukan pekerjaan yang serius. Jadi kesenian itu adalah dharma. D-H-A-R-M-A, dharma. Dharma, pemberian kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Misalnya pelukis-pelukis itu bikin lukisan, dipamerkan kepada massa. Ya udah, dharmanya seperti itu. Jadi sekarang baru ada nilainya setelah orang bisa kaya, berubah sekali. Sudah saya bilang bahwa dari kecil saya suka kepada lukisan dan sastra. Sastra misalnya ada beberapa kejadian yang kemudian belakangan baru saya ingat. Waktu terjadi saya nggak sadar betul. Kalau tidak salah di kelas 4. Waktu itu ada film Walt Disney namanya Putri Salju, Snow White. Film kartun masa lalu kan berbeda dengan film kartun sekarang. Film kartun masa lalu itu lembut, gayanya lembut dan lama sekali. Karena gerakannya sangat dihitung supaya natural, tapi justru terlalu lambat. Di kelas 4, kadang-kadang ada pelajaran di mana guru meminta seorang anak bercerita di depan kelas. Saya ke depan kelas dan mulai bercerita. Yang saya ceritakan adalah itu Snow White. Snow White itu saya ceritakan tapi saya ubah-ubah jadi cerita sehari-hari tempat kita. Padahal saya bukan termasuk anak yang berani. Saya anak agak minder, agak pemalu pada waktu itu. Tapi di depan kelas mendengar teman-teman saya ketawa-ketawa. Saya cerita lagi, ketawa lagi. Sama berani saya terus. Saya sama-sama saya sambung-sambung ceritanya menurut hayalan saya. Sampai bel berbunyi, belum selesai ceritanya. Dan teman-teman semuanya ketawa. Setelah masuk sampai kelas 5, kelas 6 saya berpikir, dari mana saya dapat keberanian, kemampuan untuk bicara hanya karena saya nonton film Snow White. Saya belum sadar bahwa saya akan menjadi seorang penulis. Kemudian di kelas 6. Kalau ada urusan membaca, teman-teman dengarkan. Mesti saya yang disuruh. Karena mungkin saya ngomongnya bahasa Indonesianya tidak seperti bahasa Bali, bahasa Indonesia aja. Mungkin karena itu saya disuruh membaca. Jadi setiap kali guru harus membacakan cerita kepada murid-muridnya, saya disuruh membacakan. Itu salah satu poin juga. Cuma di Bali, pada waktu itu ada sebuah harian namanya Suluh Indonesia dulu. Suluh Indonesia memuat ruang sastra di hari Minggu. Saya melihat puisi-puisi di sana kayaknya saya coba-coba menulis tak pernah berhasil. Meskipun tidak pernah diterima, keinginan saya tidak padam. Nah di SMA kebetulan guru sekolah saya itu memanggil Kirjo Mulyo. Pada waktu itu Kirjo Mulyo sudah terkenal di Jogja sebagai penulis drama Penggali Intan. Di sekolah kami itu mengadakan pertunjukan. Kebetulan saya pemenang pembacaan puisi deklamasi namanya pada waktu itu. Disuruh saya yang main. Jadi saya main. Kirjo Mulyo terus melatih saya. Pada suatu ketika saya tanya, Mas itu melatih saya udah dipersiapkan dari rumah atau bagaimana kok? Saya sendirian kok dilatih terus. Terus dia bilang, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Tapi begitu ketemu kamu di lapangan, ide itu muncul. Apa yang dia perintahkan kepada saya tidak dipersiapkan. Datangnya improvisasi pada waktu itu. Jadi saya memberikan ilham kepada dia. Dan itu kemudian membentuk cara kerja saya bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak karena kamu diajak
Tapi omongan orang itu lahir dari melihat kamu, itu menggerakkan kamu. Itu saya pegang. Ketika kami latihan drama, kami latihannya kadang di sekolah, kadang di rumah seorang teman yang kaya. Di rumah teman saya yang kaya itu ada sebuah mesin tik portable. Mesin tik kan mahal pada waktu itu, apalagi yang portable. Hanya orang kaya yang bisa membelinya. Dia mulai terkejut. Dia bilang, Art, kalau saya jadi kamu, kalau saya punya mesin tik seperti ini, saya akan berjuang, dia bilang. Saya terkejut, kenapa berjuang? Kata-kata berjuang itu kan untuk revolusi. Nah, revolusi yang berdarah lah. Ini sudah merdeka, kok kenapa berjuang? Saya nggak berani bertanya sama dia. Pulang ke rumah, satu malam saya berpikir, kenapa berjuang? Ini overacting atau berlebih-lebihan? Besok paginya, tiba-tiba saya jadi orang lain, saya tahu bahwa menulis itu bukan hanya menunggu ide datang, setelah ide datang, terus menunggu di depan mesin ketik, dan menunggu dia ngomong, lalu kita ngikutin. Enggak, harus berjuang. Ide itu tidak bisa ditunggu, rebut. Setelah direbut, hajar dia. Setelah dihajar, dicarikan bagaimana penyelesaiannya. Setelah jadi, ajak orang lain membacanya, dengar pendapatnya, jadi panjang. Setelah omongan Ridho itu, setelah saya pikirkan, semua barikade yang dibuat oleh rumah saya bahwa seni itu adalah sesuatu yang sampai lalu aja, iseng-iseng saja. Tidak, ini bukan sesuatu yang sampai lalu, ini adalah kemerdekaan yang harus diperjuangkan oleh kamu. Saya, sejak itu, saya mulai merasa menulis itu berjuang. Kalau tidak ada ide, saya cari sampai dapat. Dan ide itu kadang-kadang dicari, lari dia. Jadi ada sesuatu, ada menarik, saya kejar. Ketika dia dapat, dia lari lagi, kejar lagi. Setelah dia dapat diikat, di dalamnya ada luar biasa. Ada banyak hal yang tidak akan kamu ketahui kalau kamu tidak mengejarnya. Tidak akan kamu keluar dari pikiran kamu kalau kamu tidak berjuang mengerjakannya. Pada waktu itu, sudah ada balai pustaka, tapi kan tidak terlalu banyak buku-buku yang bisa dibaca, apalagi di Bali. Tapi ada juga majalah-majalah kuno, misalnya, tapi diletakkan di gudang. Saya sering main ke gudang untuk melihat itu. Tapi kakak-kakak saya membaca. Tapi yang paling menarik pada waktu itu adalah bahwa sejak SD membaca Karme, petualangan Karme, Old Sutherland dan Winnetou. Dan kemudian setelah itu komik dari R.A. Kosasih, Mahabharata. Mahabharata dan Ramayana kan sebelum komik datang, kami udah sangat familiar dengan itu. Wayang ceritanya semuanya itu. Jadi ketika dia datang, wah kami suka sekali kepada komik R.A. Kosasih itu. Petualangan Karme itu saya sudah mulai menyukai sastra terjemahan. Sastra terjemahan itu pada waktu itu agak berbeda. Bukan karena jauh dari tempat kita, tapi karena lebih rasional, lebih memikat. Melihat sebuah peristiwa yang terjadi, visual, dan mendengarkan cerita tentang sebuah peristiwa terjadi, kata-kata kan beda. Kata-kata itu udah keluar dari hati orang yang di dalamnya ada rasa senang, ini banyak komentarnya, jadi berbeda, diceritakan dengan melihat langsung. Jadi itu juga menambah kesetiaan saya kepada sastra itu. Tadi saya ceritakan bahwa keluarga saya keluarga cukup tadinya karena kami hidup dari tanah. Tapi setelah reform disita oleh pemerintah, jatuh miskin. Saya sekolah pun dibiayai oleh pacar saudara perempuan saya yang kemudian jadi suaminya. Waktu saya sekolah dibiayai oleh dia. Setelah saya selesai sekolah, saya pergi ke Jakarta. Saya perlu pekerjaan tetap. Saya siap bekerja apa aja. Saya ngelamar ke sana kemari, kebetulan di Tempo sebab di sana ada Gunawan, ada teman-teman di sana yang kenal saya. Saya menjadi wartawan karena saya percaya bahwa kesenian itu belum akan bisa jadikan sasaran kehidupan. Sementara saya harus menanggung orang tua saya bekerja. Tapi bekerja di Tempo, meskipun saya sarjana hukum, saya nggak mau mengurus hukum. Terlalu repot, nah, apalagi seperti saya katakan tadi, minat saya kurang kepada hakim, jaksa, atau penuntut pembela. Akhirnya saya dikasihkan olahraga, musik, dan hiburan. Dan saya lakukan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh.
Apa yang menyebabkan saya membuang sarjana hukum itu? Saya sempat saja bingung ya. Waktu di Jogja, waktu saya memainkan Waiting for Godot bersama Rendra, saya gelisah juga. Setelah tamat, saya tidak bekerja, padahal gampang sekali ikut nasihatnya Arif Budiman atau kemana. Kenapa saya jadi wartawan? Kenapa tidak jadi hakim, jaksa ini? Untung ada namanya Mas Rujito. Mas Rujito ini adalah art director, orang yang mengurus perlengkapan artistik di panggung. Saya mengeluh pada dia, Mas, lagi jalan-jalan ya, ngomong, aku kok merasa bersalah. Orang tua saya bukan orang kaya, ya, orang biasa saja. Saya dibiayai sekolah dengan susah payah. Tapi setelah tamat, saya kok tidak memakai hasil sekolah itu untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan. Saya merasa tertekan. Lalu Rujito ngomong, Putu, dia bilang, keadilan itu tidak harus diterapkan di persidangan. Apa yang kamu lakukan sekarang, maksud saya, mengarang, itu sebuah perjuangan, sudah penerapan hukum. Tapi apa ada orang lain mau berpikir seperti itu? Kamu berpikir seperti itu dan buktikan. Nanti mereka akan berpikir. Setelah itu saya mendapat poin lagi sesuatu. Saya mengarang cerita pendek, novel, saya mengarang. Tujuan karangan ini apa? Saya dapatkan. Tujuan ini adalah mencoba untuk menemukan kebenaran, keadilan yang dikejar oleh hukum itu. Begitu sampai di Jakarta, saya kepingin bikin teater sendiri. Tapi saya belum berani. Akhirnya saya ikut Arifin, ikut Teguh Karya juga. Jadi saya mencicipi Rendra, mencicipi Teguh Karya, mencicipi juga Arifin. Pada suatu ketika sedang main naskah, ada teman saya mengatakan dia punya proyek di TV, proyek drama TV. Mau nggak? Karena dia tahu saya penulis, mau. Nah, kita ambil proyek itu. Tapi untuk bisa main harus punya nama. Mula-mula namanya saya rencanakan teater kita. Teater kita. Maksudnya seperti kami kan kita. Tapi kalau kita, yang diajak ngomong nggak ikut ya. Jadi teater semua orang maksudnya begitu. Tapi kok lama-lama kurang enak. Ketika saya kuliah di Fakultas Hukum Jogja, ada dosen namanya Profesor Joyo Di Gunung. Dia mengajar hukum adat dan sosiologi. Dia banyak mentenankan bahasa Jawa, menggantikan istilah hukum Belanda. Masyarakat paguyuban, masyarakat patembayan, itu dari dia. Bahasa Jawa, tapi dia mengangkatnya ke sosiologi, dikuliahkan, dan jadi bahasa kita. Mandiri juga. Diangkat kata mandiri, kata Jawa, dan dia beri interpretasi begini. Orang yang mandiri adalah orang yang bisa berdikari, ngurus dirinya sendiri. Jadi kan orang kan mandiri itu sendiri. Tapi buat dia, mandiri itu orang yang mampu bekerja sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri. Tapi di samping itu, kebalikannya dia juga mampu menjadi anggota sebuah tim. Wah, pada waktu itu, ini Indonesia, saya kira. Indonesianya begini. Jadi dengan memberanikan diri, saya ambil kata mandiri itu. Bekerja di mandiri itu mengusahakan semuanya sendiri. Main sendiri, bikin naskah sendiri, mencari dana sendiri, jual karcis juga sendiri. Sebagai anggota di tim, semuanya saya ajak merasa dirinya memiliki apapun yang kita kerjakan. Tidak ada orang yang penting, semuanya penting. Ada Federasi Teater Indonesia di Jakarta ini, ada Federasi Teater Indonesia. Ketuanya adalah Radar Pancasarjana. Radar sudah meninggal. Pada ulang tahun pertamanya, dia bikin talk show di Teater Kecil Tim. Salah seorang pembicaranya adalah Gus Dur. Saya disuruh jadi moderator. Waktu Gus Dur berbicara, seorang anak muda bertanya, Pak, Gus Dur, kenapa kita harus belajar teater? Dan Gus Dur menjawab dengan kepala dingin tapi bagus sekali. Dia bilang, drama itu bukan kegiatan untuk belajar berpura-pura. Drama itu bukan berpura-pura. Drama itu adalah satu kegiatan serius untuk mempelajari situasi, karakter seorang orang, dan kemudian menampilkannya di depan orang lain supaya mereka dapat
menerima apa adanya orang itu, situasi itu. Buat Gus Dur, teater itu bukan sebuah upaya berpura-pura, tapi upaya bersungguh-sungguh menikmati karakter orang atau situasi tertentu dan menampilkannya agar orang lain dapat mengerti, menerimanya sebagaimana adanya. Jawaban itu buat saya penting sekali. Saya tanya kepada istri saya mau berhenti kerja, mau bikin film. Itu berarti tidak ada gaji bulanan. Gajinya tergantung nasib kita. Boleh nggak? Kalau dia tidak bilang tidak boleh, saya tidak akan. Tapi dia bilang, ya boleh. Kebetulan Budi Atiabioga lagi suntuk itu membaca novel saya, ada Cas Sistus yang menang di majalah Femina. Ditanya, Putu, saya boleh membuat film? Enggak. Saya bilang, silakan Bu Bud, tapi yang menulis skenario harus saya. Dan yang menyutradari harus saya. Saya ingin kalau saya pulang, istri saya masih bisa tersenyum. Dan kalau dia selalu tersenyum di rumah, saya pasti akan pulang. Karena kalau pulang ada senyum di rumah. Pengarang-pengarang muda sering bertanya saya, mereka tahu bahwa dia harus banyak membaca. Tapi mereka tidak tahu bahwa jangan baca semuanya. Kamu tahu goal kamu apa, rencana kamu apa, yang berhubungan dengan itu yang dibaca. Yang tempat lain kayak medsos lah. Medsos kalau tiap hari ngeliatin menarik deh, tapi banyak yang tidak penting, racun. Harapannya apa yang ada sekarang ini kan bisa dinikmati, saya bisa bekerja, saya bisa menikmatinya, ada untung ruginya, kadang untung, kadang rugi. Kalau ini berkelanjutan, kalau ini berubah, ya tentu yang kita inginkan perubahannya jangan sampai lebih jelek, tapi lebih bagus. Asal yang paling penting kita mencoba melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita ingin sumbangkan, dharma kita kepada baik keluarga, masyarakat, negeri, maupun dunia misalnya seperti itu.